Halo Sobat Bogorita, baik lagi di cerita di Balik Bogor. Kali ini cerita di Balik Bogor akan mengangkat sebuah topik, yaitu Bogor Misteri. Sebelum itu perkenalkan, nama gue Akbar. Kali ini gue akan menceritakan beberapa kisah misteri yang ada di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Bagi kalian yang belum tahu Kebun Raya Bogor, merupakan salah satu tempat pembudidayaan tumbuhan yang langka maupun tidak yang ada di kota Bogor. Banyak jenis tanaman yang ada di kebun tersebut, sehingga dijadikan tempat wisata yang sejuk dan asri bagi masyarakat sekitar. Tapi ada hal lain yang menarik di balik Kebun Raya Bogor. Tidak hanya tumbuhan yang identik dengan tempat tersebut, banyak kisah-kisah misteri yang ada dari dulu hingga sekarang. Berikut mitos-mitos yang ada di Kebun Raya Bogor. Jembatan Merah atau dikenal dengan Jembatan Gantung Hulu merupakan salah satu jembatan yang berada di kawasan Kebun Raya Bogor. Jembatan Gantung Hulu melintang di arah timur barat di atas Sungai Ciliwung. Mengapa dinamakan Jembatan Gantung Hulu? Karena di Kebun Raya Bogor terdapat 2 jembatan gantung, dan Jembatan Gantung Hulu ini berada di hulu, sedangkan satunya berada di hilir. Jarak jembatan ini dengan air kurang lebih 600 cm. Bagi muda-mudi yang mempercayai hal-hal di luar nalar, sangat menghindari melintasi jembatan merah ini. Beberapa kali saya melihat ke sana, banyak kekasih agak ragu untuk melintasi jembatan ini dikarenakan ada mitos yang membicarakan bahwa jika sepasang kekasih lewat, maka hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Menurut petugas kebun raya, kisah ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dipercaya oleh masyarakat sekitar hingga saat ini. Komplek makam Belanda. Makam ini berada di belakang istana Bogor. Tidak terlalu nampak jika kita tidak jeli, karena pepohonan bambu mengelilingi seluruh komplek pemakaman Belanda ini. Makam ini sudah ada sejak 1817, dan di sini terdapat beberapa kisah menarik. Dulu pernah ada seorang yang mencoba untuk melihat beberapa seram makam Belanda ini. Tapi dia harus lari saat lari belum sempat menunjukkan cahayanya. Katanya ada kucing lewat di depan dia, tapi kok kucingnya berubah jadi besar dan menjelma menjadi harimau. Tidak sampai di situ. Ia melanjutkan ceritanya bahwa pohon bambu yang berada di putaran makam katanya berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih, atau bisa dikenal juga dengan kuntilanak. Bayangin aja, lu lagi jalan, tiba-tiba ada kuntilanak. Gua kabur sih pasti. Itu noni Belanda di pulau di Nanangun. Pulau ini tidak terlalu besar, tapi sering dijadikan tempat tinggal burung bangau putih dan burung-burung lainnya. Namun siapa menduga, pulau kecil ini sering nampak perempuan Belanda. Boim mengatakan, satpam pernah melihat perempuan tersebut berdiri di tengah pulau. Perempuannya pakai baju putih kayak orang Belanda, ujar Boim. Boim menceritakan pernah ada satu kali danau gunting ingin dibersihkan dan dikeruk. Namun niat ini terkendala karena ekskavator yang digunakan rusak saat ingin menggali kolam. Lengan ekskavatornya patah waktu kerja. Akhirnya mereka ke dukun, soalnya itu gak wajar. Namun usaha itu sia-sia. Sang dukun tidak mampu mengusir sang noni Belanda tersebut, sehingga proyek pengerukan itu harus dibatalkan. Komplek makam Ratu, istri Prabu Siliwangi. Saat malam, komplek makam Ratu Galuh selalu dihindari satpam kebun raya. Bukan karena jauh ataupun gelap, tetapi nuansa berbeda
dirasakan ketika melangkahkan kaki menuju makam yang berada dekat dengan jembatan merah. Boim, sang petugas kebersihan, mengatakan pernah ada seorang peziarah yang datang untuk berdoa di makam istri Prabu Siliwangi ini. Tapi niat itu harus diurungkan karena ada 2 hewan berwarna putih dengan loreng hitam menjaga jalan menuju makam. Itu sih katanya harimau putih punyanya Prabu Siliwangi, ujar Boim kepada saya. Bukan hanya itu, Boim menceritakan pernah ada satpam dikejar kelelawar raksasa di daerah komplek makam tersebut. Sayapnya kalau dilebarkan bisa sampai 6 meter. Selebar jalan lebih. Gedenya aja hampir sama kayak orang, ujarnya. Kini sudah tidak ada lagi penampakan dari Ratu Galuh di komplek makam. Pasalnya, Boim pernah mendengar cerita dari orang tuanya di mana Ratu Galuh sering nampak di komplek makamnya. Menurutnya, orang sekarang sudah tidak suci lagi kalau mau ke makamnya Ratu. Dulu katanya Ratu sering nampak menggunakan pakaian kebaya layaknya seorang ratu, ujar Boim kepada saya. Danau Gunting. Area ini adalah salah satu yang menjadi favorit saya karena letaknya berada di dekat Istana Bogor, serta strategis untuk berfoto-foto. Tapi di balik itu, danau ini menyimpan mitos yang cukup membuat orang enggan memancing sembarangan di danau berbentuk gunting tersebut. Menurut desas-desus, jika memancing tanpa izin kepada makhluk yang tidak kasat mata, jangan harap kamu dapat memancing dengan tenang. Ada yang bilang kamu akan melihat penampakan sosok hitam dan besar di daerah danau tersebut. Berdasarkan cerita Boim, di samping kolam tersebut tinggal 2 sosok makhluk tinggi hitam. Dia tinggal di dekat samping kolam, kata Boim kepada saya. Itulah beberapa kisah misteri yang ada di Kebun Raya Bogor. Buat kalian yang penasaran dengan kebenaran cerita tersebut, silahkan datang langsung ke Kebun Raya Bogor. Itulah beberapa cerita yang saya ceritakan kali ini. Stay tune terus di Cerita di Balik Bogor, karena masih banyak cerita yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga dukung kami di Instagram. Jangan lupa selalu hati-hati.